Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibai Cemat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini, dan mari kita memuji Tuhan yang mengatakan bagimu pujian. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk liturgis. Shalom, selamat pagi dan selamat berhimpun kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui kehadiran kita akan senantiasa menyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sungguh besar kasih-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih boleh dihimpunkan di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita semua berdiri, dan kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7. Besarlah setiamu, dan kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Tiada
ditutup oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami pagi hari ini atas pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sehingga kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 172, Selamat dalam hatimu, dan kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kamu juga boleh terima Al-Masih, kau mendapat senang sentosa dan damai. Masuk sekarang jalanmu, buka sekarang hatimu, lalu dalam nikmat kamulah sampai. Selamat dalam hatimu, selamat dari Allahmu. Hari ini pujilah namanya Tuhan Yesus. Ia tentu memberi berkat atasmu. Kamu bersaksikan Dia oleh Roh dan menurut kelakuan yang senonoh. Hari ini kabarkan dari hal keselamatan, ku memimpin dikau, tentu tak jatuh. Selamat dalam hatimu, selamat dari Allahmu. Hari ini pujilah namanya Tuhan Yesus. Ia tentu memberi berkat atasmu. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan bersama-sama kita mengakui pengakuan iman. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Sebelum kita berdoa syafaat bersama, kita naikkan pujian Pelihara Sulumu, nyanyian Kemenangan Iman nomor 173, dan kembali kita naikkan pujian ini bait 1 dan 2. Pelihara
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah, di pagi yang indah ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu. Oleh karena kasih setia-Mu selalu baru tiap hari kami alami, sehingga hanya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata. Sepekan telah kami lewati dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan, terlebih khusus bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap sehat kuat sampai pada saat ini. Seluruh umat-Mu boleh hadir dalam penyembahan kepada Tuhan, memuliakan serta membesarkan akan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Beberapa di antara mereka yang minggu lalu dalam keadaan sakit. Juga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, ada yang bepergian, boleh kembali dengan selamat karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Juga kami bersyukur kepada-Mu, beberapa di antara jemaat Tuhan Engkau boleh berkenan menambahkan usianya setahun lagi. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Daniel Saldin, Saudara Martoni Rawa, Saudara Wardana Selo, Ibu Frederika Darwono, Bapak Peri Sapa, Saudari Wiwi Sapa, Bapak Yulianus Tandi, Benedix Arthur Patandean, Bapak Alex Tan, Bapak Dian Selo, Ibu Katrina Lumba, Bapak Denny Daniel, Adriana Yanti Julius, Kaiden Baranda, dan juga Saudara Sandi Yuda. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau Engkau masih mengasihi mereka, sehingga Engkau boleh mengasihi dengan umur panjang. Mampukan mereka untuk menggunakan hidup yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, untuk terus mencari wajah Tuhan, selama Tuhan masih berkenan. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sampai hari ini masih bergumul dengan penyakit, dan oleh karena dalam keadaan sakit. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Peter Bana, Ibu Jane Kristomus, Ibu Esther Duma, dan beberapa orang tua kami yang sudah tidak kuat lagi secara fisik, dan juga Bapak Pendeta Joni Jaba, Bapak Pendeta Agustinus Pabilang, Bapak Pendeta Andarias Roma, Ibu Pendeta Olvi Hakti, Bapak Pendeta Agustinus Bumbungan, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang lain dan hamba-hamba-Mu yang tidak sempat kami sebut namanya di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu, sembuhkan mereka sekalian. Juga kami berdoa kepada-Mu untuk para orang tua kami yang sudah dalam keadaan lanjut usia. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam menjalani masa tua mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan saat ini, mendoakan akan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan memberkati, beri solusi yang terbaik kepada setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi, ketika mereka menunaikan tugas pekerjaan di tempat yang Tuhan telah tempatkan bagi mereka. Kiranya Tuhan akan memampukan mereka untuk menunaikan semuanya itu, menekuni karir mereka dengan penuh takut, tanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Juga kami berdoa kepada-Mu untuk jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan lapangan pekerjaan. Siapkan di tempat di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka, yang bergumul dengan keturunan. Kasihanilah mereka Tuhan, sehingga oleh kemurahan Tuhan dan waktu Tuhan, mereka akan mendapatkan keturunan. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan yang sedang menjalani masa kehamilan. Kiranya Tuhan berkati janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga terus bertumbuh secara sehat dan sempurna, dan pada waktunya akan melahirkan dengan selamat. Juga pada kesempatan ini kami datang berdoa, mendoakan akan jemaat Tuhan yang bergumul untuk memasuki rumah tangga. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga oleh kemurahan Tuhan mereka boleh mempersembahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan pada waktunya nanti. Semua rencana, semua yang dibutuhkan, dan seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan akan turut campur tangan, sehingga semuanya boleh terlaksana hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pada kesempatan ini juga kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan pemuda dan pemudi-Mu di tempat ini. Beri kemenangan dalam menjalani masa muda.
agar masa muda mereka sungguh-sungguh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Berkati akan anak-anak jemaat Tuhan yang masih kecil, berikan kemampuan sehingga hari demi hari bertumbuh di dalam tangan kasih Tuhan, yang sedang menuntut ilmu mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di luar kota Makassar. Hikmat dan kecerdasan pengetahuan Engkau berikan sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini untuk persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga dalam persekutuan jemaat-Mu di sini nama-Mu dipermuliakan. Begitupun kami berdoa untuk semua program pelayanan yang akan dilaksanakan di tahun ini, baik itu program pembangunan secara fisik maupun pembangunan rohani jemaat-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan di lewat semuanya itu Tuhan, umat-Mu di tempat ini semakin kokoh di dalam iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini, mendoakan akan yayasan panti asuhan titipan kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati semua anak-anak kekasih yang ada di panti asuhan. Berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati dalam perjuangan pendidikan mereka. Jadikan mereka menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika sekeluarga sebagai yang penanggung jawab di panti asuhan titipan kasih, sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk melaksanakan semuanya itu dengan baik, terlebih di dalam menekuni karir yang Allah percayakan. Saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus mempercukupkan semua yang dibutuhkan, sehingga dapat terselesaikan seturut dengan waktu dan kehendak Allah. Saat ini Tuhan kami datang berdoa, mendoakan akan tim gembala yang ada di sini. Kami berdoa untuk pemain musik, berdoa mendoakan koster, tata usaha, guru-guru sekolah minggu, pengurus intra gerejawi. Kiranya Tuhan akan terus mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga di dalam semuanya itu Tuhan, kami akan terus bersama-sama mengembangkan karunia dan talenta yang Allah berikan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, terlebih dalam kelanjutan akan kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, bersyukur bahwa sidang majelis sinode telah terlaksana dengan baik, dan biarlah semua yang telah diputuskan, kiranya Engkau yang akan memberkatinya, sehingga dapat terrealisasi dengan baik, demi untuk kemajuan pelayanan dalam organisasi kami, gereja Kibait masa kini dan masa yang akan datang. Berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal, dan setiap gereja-gereja lokal jemaat-Mu yang ada di setiap gereja lokal. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga apa yang menjadi visi dan misi gereja Kibait boleh terwujud pada waktunya, dan hari demi hari ada saja jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan memberkati, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, sehingga mereka mampu dan sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan mereka sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Berkati penginjilan-penginjilan yang dilaksanakan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia ini, sehingga hari demi hari ada saja jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang terjun langsung di dalam melaksanakan penginjilan. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada saat ini untuk situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini masih ada. Kiranya Tuhan akan terus berdaulat di dalam semuanya ini, sehingga oleh kemurahan Tuhan pada waktunya nanti virus ini akan berlalu, dan kami akan kembali bersama-sama dengan umat Tuhan leluasa di dalam menyembah dan memuliakan akan Tuhan. Perjalanan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan-tantangan. Kemanapun jemaat-Mu pergi, dimanapun mereka berada dalam situasi apapun mereka, kami mohon kiranya Engkau yang akan mendahului seluruh laku langkah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Buatlah segala sesuatu yang mereka lakukan, kerjakan berhasil dengan baik, dan mampukan kami bersama dengan jemaat-Mu untuk terus berjalan di dalam rel kebenaran-Mu, sehingga dalam menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini, jika Tuhan masih memberikan waktu bagi kami sekalian, kami boleh jalaninya bersama dengan umat Tuhan di dalam tuntunan dan penggembalaan Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua
semua hamba-hamba Tuhan yang tengah mengangkat pelayanan-Mu pada hari ini. Berkati setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan semakin kuat dibangun dalam iman kepada Tuhan, kokoh di dalam Engkau, terlebih menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di hadapan Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Dan kita naikkan pujian pribadi yang mengenal. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada jam pagi hari ini. Bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan kami masih boleh ada menikmati hidup. Bahkan terima kasih bahwa kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan kami boleh pakai untuk membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Bahkan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, karuniai hikmat, kuasa, kemampuan bagi kami, dalam kami memahami kebenaran-Mu. Bahkan biarlah kiranya setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu ini Tuhan, akan dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini.
Dan mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Jikalau jemaat Tuhan sudah mendapatkan, perhatikan dan saya bacakan firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin atas firman Tuhan ini, dan kita akan renungkan dengan tema menang dalam perjuangan iman. Menang dalam perjuangan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita percaya dan menerima Yesus di dalam hati kita, maka saat itu jugalah kita ada dalam perjuangan iman. Sekali lagi bahwa sejak kita percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, maka saat itu jugalah kita ada dalam perjuangan iman. Dan perjuangan iman adalah perjuangan seumur hidup. Adalah perjuangan kita sampai akhir hidup kita atau sampai kita mati. Sama seperti yang telah dilalui oleh Rasul Paulus. Di mana kita tahu bahwa teks firman Tuhan yang telah kita baca ini dituliskan oleh Rasul Paulus menjelang hari kematiannya. Sehingga ini menjadi surat yang terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebelum kepalanya dipenggal. Dalam ayat yang ke-7 Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Kata pertandingan dalam ayat ini, itu diterjemahkan oleh Rasul Paulus sebagai perjuangan. Dalam pertama Tesalonika 2 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Kata pertandingan juga di dalam ayat ini diterjemahkan oleh Rasul Paulus sebagai perlombaan. Sehingga dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama, di sana dituliskan tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kata pertandingan juga di dalam ayat ini diterjemahkan juga oleh Rasul Paulus sebagai pergumulan. Seperti yang dituliskan dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-30. Bahwa dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, seumur hidup kita ada dalam perjuangan iman. Kita ada di dalam pertandingan, kita ada di dalam perlombaan, kita ada di dalam pergumulan. Dan kita harus keluar sebagai pemenang sama seperti yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus. Mengapa penting bagi kita untuk menang dalam perjuangan iman? Kita akan melihat beberapa alasannya. Yang pertama, karena hanya pemenang yang berhak menerima mahkota yang dijanjikan. Karena hanya pemenang yang berhak menerima mahkota yang dijanjikan. Ayat yang ke-8.
Rasul Paulus menasehati Timotius supaya dia bersabar menanggung segala penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Terlebih penderitaan karena pelayanan yang sementara dia tunaikan. Rasul Paulus berkata, janganlah takut dengan kesulitan-kesulitan yang akan engkau hadapi. Mahkota kehidupan sudah pasti untukmu, seolah-olah itu sudah dikenakan di kepalamu. Nasihat yang sama bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus sabar dalam menanggung segala keadaan hidup kita. Kita harus sabar dalam menanggung segala penderitaan dalam perjuangan iman kita, supaya kita bisa menang dan bisa meraih mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama seperti seorang atlet yang menang dalam pertandingan, maka dia berhak untuk mendapatkan piala atau hadiah. Dan beberapa mahkota yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang menang dalam perjuangan iman. Seperti yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-8, ada namanya mahkota kebenaran. Ada juga yang disebut sebagai mahkota kehidupan, yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selain itu ada juga mahkota abadi atau mahkota yang tidak akan binasa, yang dituliskan dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal untuk memperoleh mahkota yang abadi. Selain itu ada juga yang disebut sebagai mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-4. Bahwa apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dalam Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-4, ada juga disebut sebagai mahkota emas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kita, sekali lagi bahwa hidup kita ada di dalam perjuangan. Mari kita berjuang dengan lebih giat lagi. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, sebanyak apapun pergumulan yang harus kita jalani, berjuanglah dengan lebih gigih agar kita bisa menang dan kita bisa meraih mahkota yang Tuhan janjikan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menang dalam perjuangan iman? Karena kemenangan adalah janji Tuhan. Karena kemenangan adalah janji Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka kita harus siap untuk diperhadapkan dengan tantangan. Kita harus siap untuk diperhadapkan dengan pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan mulus-mulus saja. Seperti pujian yang mengatakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan tetap biru. Tapi yang Tuhan janjikan adalah kuasa penyertaannya di dalam kita melewati, di dalam kita menjalani semuanya itu. Sehingga seberat apapun tantangan hidup kita, sebanyak apapun pergumulan di dalam perjuangan iman kita, kita akan mampu untuk menghadapinya dan bisa keluar menjadi seorang pemenang. Jemaat Tuhan, selagi kita masih hidup, tantangan pergumulan akan tetap ada. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu soal ekonomi atau hal-hal yang lain yang ada di dalam perjalanan hidup kita? Bahkan dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12, bahwa kita bukan hanya diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, tapi Rasul Paulus juga berkata, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita menjalani hidup
dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam perjuangan iman kita setiap harinya. Kita bukan hanya bergumul dengan sakit penyakit kita bukan hanya bergumul dengan ekonomi kita, tapi kita juga diperhadapkan dengan pergumulan harus menghadapi pekerjaan kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa iblis tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengenal kata istirahat. Siang malam dia tetap mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Seperti yang dikatakan bahwa dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan ke sana kemari untuk mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Namun kita pasti akan menang untuk menghadapi strategi apapun yang iblis gunakan untuk menjatuhkan kita, untuk melawan kita. Karena kuasa Tuhan menyertai kita. Kuasa Tuhan yang dijanjikan kepada kita tidak akan pernah tertandingi oleh kuasa apapun di muka bumi ini. Kuasa Tuhan tidak akan pernah tertandingi dengan seberat atau sebesar apapun pergumulan yang harus kita alami. Kita akan mampu untuk melewatinya, untuk menjalaninya, karena kuasa Tuhan ada menyertai kita. Apabila kuasa Tuhan yang diberikan di dalam diri kita, itu kita padukan dengan kemauan dari dalam diri kita, usaha dari dalam diri kita untuk mau berjuang, maka kita pasti akan menang. Mari kita berkata, sama seperti Rasul Paulus, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Bahwa dalam perjuangan iman kita selagi kita masih ada di muka bumi ini, pergumulan akan tetap ada, kesukaran hidup kita akan tetap ada. Tapi mari kita berkata, apapun yang akan kita hadapi, kita akan bisa, kita akan cakap untuk menanggungnya, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari berjuang terus dalam perjalanan keberimanan kita kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita tetap menjadi pemenang dalam hidup ini dan berhak untuk meraih janji-janji Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kebenaran firman-Mu Engkau boleh perdengarkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memeteraikan kebenaran-Mu ini, mengingatkan terus kepada kami untuk sungguh menghargai kesempatan hidup yang Tuhan masih karuniakan, bahkan di dalam kami memperjuangkan iman percaya kami kepadamu. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang diperhadapkan kepada kami, tapi biarlah kiranya kami mengimani bahwa kami akan cakap untuk menanggung semuanya itu bersama dengan kekuatan, bersama dengan kuasa yang Tuhan karuniakan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan korban syukur kita melalui pundi. Adapun pengenalan pundi pada saat ini, tangguh merah untuk perpuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, dan tangguh biru untuk dana kas lokal pelayanan. Kembali kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nam kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu.
seroh sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil aku ini besertamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini atas pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami dapat membawa korban persembahan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, sehingga dapat digunakan dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati terus kehidupan kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami terus merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita akan menerima berkat oleh hambanya, dan kepada jemaat Tuhan sepersilakan berdiri dan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 238. Kita berdoa. Kami datang menghampirimu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kuasa Tuhan telah nyata bagi kami, melawat dan memberkati kami dalam sepanjang jam ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, mendatangkan berkat dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami mempersiapkan diri kami akan menjalani hidup sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga, naungi, dan lindungi, serta berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami boleh jalani hanya di dalam pimpinan-Mu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anak-Nya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini, kekal selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Berita gereja, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu maupun dalam minggu ini. Adapun informasi pelayan sepekan yang pertama, Jumat 19 Maret 2021, ibadah doa ditempatkan di gereja dimulai pukul 18.00 WITA. Sabtu 20 Maret, ibadah persekutuan kaum wanita ditempatkan di gereja dan dimulai pukul 17.00 WITA. Minggu 21 Maret, ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA, ibadah umum 2 dimulai pukul 10.00 WITA, ibadah umum daring via channel YouTube, dan ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA. Dan juga ibadah sekolah minggu disiarkan melalui daring via channel YouTube Gereja Kibait Balangbodong, dimulai pukul 8.00 WITA. Yang terakhir, akan diberkati dalam pemberkatan nikah kudus antara Saudara Fransiskus, anak dari keluarga Bapak Lukas Remak, dengan Saudari Stevi Ria Ishak, anak dari keluarga M. Ishak Boro, anggota Jemaat GKJ Batam, pada hari Sabtu 27 Maret 2021 dan ditempatkan di Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Demikianlah informasi pelayanan sepekan pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sejemput jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan yang mengatakan Tuhan menetapkan. Pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati.